I just had to let you know you're A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Ashkuru syukran jazilan ila ra'isatil firqah allati qad atasil fursah bian atakallama amamakum jami'an tahtal mawdu', mengidentifikasi bentuk-bentuk tanggung jawab yang terdapat dalam: pertama, Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Kedua, Quran Surah At-Taha ayat 132. Ketiga, Quran Surah Al-An'am ayat 70. Keempat, hadis menjaga amanah riwayat Imam Bukhari. Dan yang terakhir, hadis riwayat Imam Abu Dawud. Yang pertama, Quran Surah Tahrim ayat 6 yang berbunyi: bentuk-bentuk tanggung jawab yang terdapat dalam Quran Surah At-Tahrim ayat 6 ini ialah: yang pertama, menjaga diri sendiri atau self-preservation, yaitu melakukan perintah Allah dan meninggalkan larangannya agar terhindar dari api neraka. Yang kedua, mendidik keluarga atau family education. Orang tua, khususnya ayah, bertanggung jawab memberikan pendidikan agama, menanamkan nilai-nilai Islam, dan mengajarkan akhlak mulia kepada istri dan anak-anaknya. Di atas mengandung adanya kewajiban memperbaiki kualitas kepribadian yang dimulai dari dirinya terlebih dahulu, yaitu perintah jagalah dirimu, yang kemudian disusul dengan dan keluargamu. Itu menjadi petunjuk bahwa dalam Islam perubahan-perubahan ke arah yang positif dimulai dari level individu atau dari diri sendiri, yang kemudian disusul pada level masyarakat. Yang kedua, Quran Surah At-Taha ayat 132 yang berbunyi: bentuk-bentuk tanggung jawab yang terdapat dalam Quran Surah At-Taha ayat 132 ini ialah antara lain: yang pertama, memerintahkan keluarga untuk mendirikan sholat. Tanggung jawab utama adalah mengajak, memerintahkan, dan mendidik keluarga untuk mendirikan sholat secara konsisten. Kedua, bersabar dalam menunaikan ibadah. Adanya perintah untuk bersabar, wastabir alaiha, dalam mendidik dan membimbing keluarga untuk tetap istiqomah dalam mendirikan sholat, karena mendidik kebaikan itu membutuhkan ketabahan. Ya, fokus pada akhirat dan menyerahkan rezeki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanggung jawab kita yaitu meyakini bahwa Allah yang menjamin rezeki, sehingga kita tidak perlu cemas atau bahkan mengalahkan segala cara untuk materi, tetapi kita harus fokus pada perjuangan menegakkan agama Allah. Yang ketiga, Quran Surah Al-An'am ayat 70 yang berbunyi: dalam Quran Surah Al-An'am ayat 70 ini ada beberapa bentuk-bentuk tanggung jawab, yaitu antara lain: yang pertama, menjauhi kelompok penyimpang. Kita sebagai umat Islam bertanggung jawab untuk meninggalkan dan tidak mengikuti mereka yang menjadikan agama itu sebagai permainan, ejekan, atau senda gurau. Kedua, memberikan peringatan atau dakwah. Kita bertanggung jawab untuk memberikan peringatan kepada mereka menggunakan Al-Quran agar mereka sadar, bertaubat, dan tidak terjerumus ke dalam api neraka akibat perbuatan mereka sendiri. Yang ketiga, menghindari kehidupan duniawi. Tanggung jawab kita untuk tidak tertipu oleh gemerlap dan permainan kehidupan dunia yang sementara ini, yang melalaikan kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, hadis menjaga amanah riwayat Imam Bukhari yang berbunyi: bentuk-bentuk tanggung jawab yang terdapat dalam hadis menjaga amanah yang diriwayatkan dari Imam Bukhari ini ada 6. Yang pertama, individu. Jadi, setiap individu itu bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan apa yang menjadi kewenangannya. 2. Pemimpin negara atau umat. Pemimpin negara atau umat bertanggung jawab memimpin rakyatnya dan
Ketiga, bertanggung jawab atas kesejahteraan dan keadilan bagi rakyatnya. Ketiga, kepala keluarga atau suami. Seorang suami bertanggung jawab membimbing anggota keluarganya dan juga bertanggung jawab atas nafkah dan perlindungan. Yang keempat, istri. Seorang istri bertanggung jawab menjaga rumah tangga suaminya dan mengelola urusan domestik serta anak-anaknya. Yang kelima, pekerja atau pelayan. Seorang pekerja atau pelayan bertanggung jawab untuk menjaga harta atau aset milik majikannya atau instansi tempat ia bekerja. Yang terakhir, anak. Kita sebagai anak memiliki tanggung jawab untuk menjaga harta kekayaan orang tua kita. So in essence, apapun jabatan yang ada pada diri seseorang, ia harus mempertanggungjawabkan tugas yang dibebankan kepadanya di hadapan yang dipimpin dan di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Yang kelima, hadis riwayat Imam Abu Dawud yang berbunyi, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud terdapat dua bentuk tanggung jawab. Yang pertama, orang tua memberi pendidikan sholat kepada anak sejak usia 7 tahun. Orang tua bertanggung jawab untuk memerintahkan, mengajarkan tata cara sholat, adab, dan ilmu yang terkait dengan sholat kepada anak yang telah menginjak usia 7 tahun. Yang kedua, tindakan tegas orang tua terhadap anak usia 10 tahun. Orang tua bertanggung jawab memberikan pukulan atau sanksi yang tidak melukai atau tidak menyakitkan alias pukulan kasih sayang. Jika anak itu telah menginjak usia 10 tahun dan tidak mengerjakan sholat, ini bukanlah adegan kekerasan terhadap anak, melainkan ini merupakan pelajaran terhadap anak-anak agar mereka menyadari betapa pentingnya mengerjakan sholat. Okay guys, that's all my presentation. I apologize if there are any mistakes because perfection belongs only to Allah.